Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dan selamat beribadah di sini. Marilah berdiri dan kita awali ibadah kita kepada Tuhan dengan memuji, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita naikkan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita masuk di dalam votum dan salam. Sebab pertolongan kita hanyalah dalam nama Allah, Khalik langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta Roh Kudus penuntun hidup kita. Dan ibadah kita pada pagi hari ini, kami tabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus pada pagi hari ini terdapat dalam Matius 26 ayat 10 sampai 11. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, Mengapa engkau menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Kita naikkan pujian, berikan ku hati. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Jemaat dipersilakan duduk. Hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat kita laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Dan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran dan perkataan maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mengundang anak-anak
dan guru sekolah minggu untuk didoakan ke depan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu Tuhan ingin berkumpul bersama, memuji memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Pelayan firman pada pagi hari ini akan dilayani oleh Penatua Ulah Triwibowo. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memuji pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya ada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan,
Bapa, kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan. Kerinduan kami adalah tinggal dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itulah sesungguhnya pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, kami ingin tetap hidup dalam terang-Mu. Roh Kudus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan Tuhan urapi bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kata hati Tuhan sendiri yang turun ke atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bukan keinginan manusia, tetapi keinginan Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan dengan penuh kuasa dari Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus yang melingkupi kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat 31. Kita akan baca silih berganti. Nanti saya akan membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu untuk yang membaca yang ayat bernomor genap, dan pada akhir pada ayat ke-31 nanti kita akan baca bersama-sama. Untuk menghormati hadirat Tuhan dan firman Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai pembacaan kita dari kitab Yehezkiel 22 ayat 23 sampai dengan 31. Demikian ayat yang ke-23. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang mendirikan tembok atau yang melakukan begitu di hadapanku, supaya jangan bermusnah. Tetapi aku tidak menemuinya. Kita akan baca sama-sama. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
untuk duduk. Mohon izin Bapak Ibu, saya buka masker. Ternyata memang agak ngos-ngosan juga pakai masker. Maka tadi saya ajak Bapak Ibu juga untuk membaca supaya merasakan bagaimana kita memakai masker ketika kita menyerukan firman Tuhan. Nah, tema yang diberikan oleh Sinode pada pagi siang hari ini adalah kepedulian pada yang lemah dan miskin. Luar biasa Bapak Ibu, temanya adalah kepedulian pada yang lemah dan miskin. Karena itu tadi di dalam introitus kita, di dalam Matius 26 ayat 10 dan 11, di sana dikatakan orang miskin selalu ada padamu. Ya, orang miskin itu selalu ada padamu. Sementara itu, ketika kita bicara tentang kitab Yehezkiel ini, kita akan berbicara dalam perikop. Judul perikopnya adalah tentang dosa-dosa Yerusalem. Apa hubungannya dosa-dosa Yerusalem dengan kemiskinan yang terjadi? Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih jauh, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana sebenarnya kitab Yehezkiel ini. Sebenarnya pada masa-masa kehidupan Yehezkiel itu adalah di masa awal pembuangan bangsa Israel ke tanah Babel. Di sana dikatakan bahwa sebenarnya ada 3 tahapan masa pembuangan, yaitu pada tahun 605 sebelum Masehi, di mana para ahli-ahli pada pemuda-pemuda yang cerdas diangkut lebih dulu untuk dipindahkan dari tanah Israel ke Babel. Ini satu strategi yang luar biasa yang diberikan oleh orang-orang atau pribadi-pribadi pada saat itu, adalah bangsa yang menolak bagaimana dia ingin menghancurkan sebuah bangsa. Yang dibuang dulu adalah orang-orang cerdasnya, orang-orang pintarnya diambil dulu, sehingga di sana hanya tinggal orang-orang yang mudah dikendalikan. Saya ingat ketika saya di Kalimantan Barat itu ada satu peristiwa, di sana ada peristiwa Mandor, di mana ada pembantaian pada tokoh-tokoh elit, bukan hanya tokoh elit tapi tokoh cendekiawan Kalimantan Barat. Di sana mereka dibantai lebih dulu, kemudian dihancurkan, dan kemudian tinggal orang-orang yang bisa dikendalikan oleh penjajah. Ternyata ini yang terjadi juga di bangsa Israel pada masa awal pembuangan di tahun sekitar 605 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun sekitar 507 sebelum Masehi, di sana 597, yaitu ada 10.000 tawanan yang dipindahkan. Artinya dikurangi lagi kekuatan dari suatu bangsa di Israel. Ini adalah satu strategi yang luar biasa, dan inilah masa-masa di mana kitab Yehezkiel ini dituliskan. Kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi, di sanalah Nebukadnezar mulai membinasakan kota dan bait Allah. Dan perkiraan dari penulisan kitab Yehezkiel ini adalah sekitar 570 sebelum Masehi. Artinya di tahun 570 itulah akhir dari kisah penulisan dari kitab Yehezkiel. Dan diperkirakan Nabi Yehezkiel sebenarnya satu generasi yang sama dengan Daniel, dengan ketiga teman-temannya itu. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana peristiwa pembuangan dan bagaimana kehidupan dari bangsa Israel. Bagaimana dengan angka dan kemudian tema kita pada saat ini terkait dengan kemiskinan dan kelemahan. Banyak orang bangga ya dengan kekayaan dan kekuatan. Tidak ada yang kita mau dikatakan bahwa kita itu lemah. Kita tidak ada yang mau dikatakan bahwa kita itu tidak berpunya. Semua orang akan mengejar kekayaan, semua orang akan mengejar satu kebanggaan, status, mungkin juga predikat atau pengakuan, itu yang akan selalu kita cari. Dan ini adalah satu hal yang sangat menarik, karena memang tidak ada dari kita yang mau dikatakan miskin. Tidak ada yang mau dikatakan kita lemah. Kita selalu berusaha menunjukkan kekuatan. Kita berusaha menunjukkan kemampuan kita. Biasanya kalau orang yang kaya itu kalau
sombong itu wajar, ya kaya, kan gitu. Orang kuat sombong itu wajar. Tetapi kalau orang lemah, sombong, miskin, apalagi sombong, waduh, itu luar biasa. Dan di akhir-akhir ini, kita tahun depan kalau tidak salah kita masuk tahun politik ya. Tahun depan kita masuk tahun politik. Dan salah satu di tahun politik itu isu yang paling banyak akan diangkat biasanya masalah dengan kemiskinan. Oh, daerah ini menjadi miskin. Contoh ini sederhana. Beberapa waktu yang lalu salah satu kepala daerah protes. Bagaimana dengan indeks pembangunan manusia? Bapak Ibu, mohon maaf ketika kita bicara tentang bagaimana pembangunan sumber daya manusia, kita selalu berbicara tentang dengan indeks pembangunan manusia. Rata-rata seperti itu. Di dalam keberhasilan pemerintah daerah maupun pembangunan secara nasional, itu ada satu ukuran yang digunakan, yaitu indeks pembangunan manusia. Yaitu indeks yang digabung dari beberapa data, kemudian dijadikan satu indeks untuk menghitung, untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia di dalam suatu wilayah. Ini salah satu yang kita hitung. Kemudian ada bagaimana kita mau membangun indeks itu supaya lebih tinggi. Ya. Kenapa mereka ingin mengatakan bahwa pembangunan itu supaya lebih tinggi? Supaya tidak dikatakan bahwa pertama dia gagal, dia lemah, tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai kemampuan untuk membangun suatu daerah, dan juga tidak mau dikatakan bahwa daerahnya itu miskin. Mereka berpacu untuk mempercepat indeks pembangunan manusia. Bagaimana salah satunya ketika tidak tercapai maka mulai kepala daerah dan ataupun kepala pemerintahan itu mulai kegerahan. Dan ini salah satu contoh yang real. Kemudian kedua adalah angka kemiskinan, selalu dikaitkan. Dan ketika kita bicara angka kemiskinan dan juga isu-isu kemiskinan, itu selalu ada isu yang bersifat manipulatif, ya. Artinya dibuat-buat, dan juga ada isu yang betul-betul menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Karena ketika kita bicara tentang kemiskinan, kita bicara kelemahan, itu bicara kepada ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Ingat Bapak Ibu, introitus kita, saya kembalikan ke introitus kita, orang miskin akan selalu ada padamu. Artinya orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya itu akan ada selalu beserta dengan kita. Ini merupakan satu gambaran yang harus kita pahami. Ketika kita bicara kepedulian pada yang lemah dan miskin, tema kita hari ini, maka kita juga berbicara tentang ketakberdayaan, ketidakmampuan yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita bicara kemiskinan, saya agak senang sedikit kalau bicara kemiskinan. Bukan saya membicarakan orang-orang miskin, bukan. Saya berbicara terkait dengan beberapa teorinya, kan begitu. Karena kalau kita bicara sedikit ini, mungkin ada sedikit kalau orang mau katakan sharing knowledge, bolehlah kita katakan ini adalah berbagi. Kadang-kadang orang miskin itu terjebak di dalam kemiskinan. Itu ada namanya poverty trap. Di situ ada jebakan kemiskinan. Ketika orang miskin itu tidak berdaya untuk keluar dari kemiskinan, sehingga dia memerlukan orang-orang seperti Bapak Ibu yang hadir pada saat ini untuk mengangkat mereka dari jebakan kemiskinan. Ketika orang miskin itu tidak mampu memiliki pendidikan tinggi, maka dia akan bekerja pada sektor-sektor yang dengan gaji rendah. Ketika dia mendapat pendapatan rendah, maka dia tidak akan bisa mengangkat kesejahteraannya. Ketika dia tidak mengangkat kesejahteraannya, maka dia akan terganggu. Di sana ada kesehatan. Ketika kesehatan sakit, dan sakit itu kemudian produktivitas rendah dan seterusnya. Akhirnya mereka tidak mampu keluar dari masalah kemiskinannya. Dan itulah ketika sinode memberikan kepedulian pada yang miskin dan lemah, itu menjadi satu perhatian penting buat kita, supaya kita mampu memecahkan masalah kelemahan dan kemiskinan itu yang ada di antara kita. Karena Tuhan Yesus tadi katakan, orang miskin selalu ada
padamu. Perhatikan kata selalu. Selalu itu berarti sudah pasti ada. Ya, selalu itu pasti ada. Kita nggak bisa katakan bahwa selalu itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Itu bukan selalu. Kalau kita bicara selalu berarti pasti ada. Ya, pasti ada pada kita. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita membaca dari satu bacaan dari intro tadi secara lengkap, ini kisah tentang pengurapan dan pemikiran dari para murid di ayat yang sebelumnya itu sangat luar biasa. Kenapa perempuan ini tidak menjual minyak yang wangi itu dan membagikannya kepada yang miskin? Sederhana, pemikiran mereka selaras. Tetapi di dalam hal ini ada satu hal yang berbeda. Satu berbicara tentang siapa yang akan mendapatkan, yaitu si miskin. Satu lagi berbicara tentang siapa yang mendapatkan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, itu tentunya kita harus kembalikan hanya untuk Tuhan. Kepedulian yang kita bangun, kepedulian yang kita miliki hanyalah untuk Tuhan. Tidak bisa kita bangun untuk ego kita. Tidak bisa kita bangun untuk nama baik kita. Tidak bisa. Jadi kita harus memberikan itu, mengembalikan kepada Tuhan. Kalau saya dalam satu forum, saya tanya berapa dari sekian kita yang akan merasa miskin, pasti mereka tidak akan mau mengangkat tangan. Tapi dalam hati, mungkin saya miskin, kan begitu. Selalu. Mereka tidak mau dipermalukan. Dan itu adalah fakta. Hanya pada saat ini ketika kita bicara tentang kitab Yehezkiel, itu kita berbicara tentang 5 pilar mengapa itu menjadi dosa-dosa Yerusalem. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang permasalahan di Yerusalem yang sebagaimana yang ada di dalam kitab Yehezkiel ini, ada 5 pilar yang perlu kita perhatikan sehingga Tuhan kenapa mengizinkan bangsa Israel itu dibuang, ya, mengalami pembuangan. Apakah suatu ketika kita dalam generasi kita ataukah dalam bangsa kita akan mengalami hal itu, tetapi kita perlu melihat ke-5 pilar tersebut. Pilar pertama dikatakan di sini adalah pada ayat yang ke-25. Yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengah seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya, manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Perhatikan, kita lihat pemimpin-pemimpinnya seperti singa. Kita tahu bahwa pilar pertama yang diperhatikan Tuhan ketika melihat bagaimana bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk dibuang ke Babel adalah para pemimpin. Tidak ada yang tidak suka menjadi pemimpin, bahkan tahun depan sebagai awal tahun politik dan kemudian di tahun 2024 kita akan menentukan pemimpin-pemimpin kita. Kita yang perlu kita perhatikan, hari ini saya tidak kampanye. Saya juga belum mencalonkan diri. Saya tidak mencalonkan diri. Karena kalau saya mencalonkan pasti tidak dipilih. Jadi untuk apa kita mencalonkan ya? Jadi kita akan memilih, ya itu hak saya kan kalau memilih. Kalau dipilih, kalau nggak kalau ada yang tidak memilih, kita sakit hati. Kalau kita memilih siapa? Ikhlas, ya kan gitu. Tidak ada beban buat kita. Tidak ada yang harus kita pertaruhkan. Itu berbahagialah para rakyat. Karena kita punya hak pilih itu. Di sini digambarkan tentang pemimpin itu seperti singa. Kalau kita ingat gambaran singa itu adalah suatu yang perkasa, singa-singa dari Yehuda, kan betul kan gambaran singa-singa dari Yehuda. Itu singa itu adalah menggambarkan keperkasaan, menggambarkan kekuatan. Bahkan di sini dikatakan dia mengaum. Ya, di ayat 25 dikatakan di situ seperti singa yang mengaum.
kita dengar suaranya saja, kalau singa mengaum, saya yakin yang kita tidak mempunyai ilmu pawang, pasti kita sudah lari. Kalau yang tidak lari cuma satu kemungkinannya, sudah nggak bisa bergerak, sudah ketakutan. Jadi pasti, begitu ada auman singa, pasti kita akan lari, itu fakta. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ini? Di sini dikatakan menerka manusianya, yaitu manusia ditelan. Oh iya, memang singa manusia nggak akan ngalami ditelan, paling digigit dulu kan, digigit kemudian dimakan sedikit-sedikit kan. Ini tidak, di sini langsung ditelan. Manusia ditelan. Ini juga menggambarkan bahwa dia mampu untuk menghabisi manusia. Kenapa? Ini adalah persaingan-persaingan politik. Para pemimpin-pemimpin itu juga memiliki kuasa untuk menghabisi manusia. Gambaran yang terjadi pada saat itu di bangsa Israel digambarkan oleh Tuhan bahwa pemimpin-pemimpinnya sudah tidak peduli lagi dengan orang lain. Pemimpin-pemimpin itu sudah seperti singa, dia mengaum, kemudian dia merampas harta dan barang-barang, bahkan ironisnya dia menjadikan janda-janda lebih banyak atau bertambah. Artinya dia melakukan peperangan-peperangan, dia juga melakukan pembunuhan-pembunuhan. Ini yang dilakukan oleh pemimpin yang dikritisi, sehingga itu menjadi bagian dari dosa orang-orang di Yerusalem. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga melihat di sana, ya, tentang imam-imam. Imam-imam pada ayat 26 dikatakan, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Ya. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku, demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Luar biasa Bapak Ibu, bila Bapak Ibu mungkin pada akhir-akhir ini juga mendengar berbagai percaturan di dalam dunia gereja, ya. Kita melihat ada isu-isu seperti meneragakan pendeta, kemudian menghujat pendeta dan sebagainya. Itu menjadi satu bagian yang mungkin kental di antara kita. Ini menunjukkan gambaran orang-orang yang ada pada saat ini. Sebenarnya tidak usah jauh-jauh ke 593 sebelum Masehi, tetapi itu sudah ada dekat dengan kita. Jadi para tokoh-tokoh agama, para pemuka-pemuka agama, para ulama, ya. Karena kalau di sini kita bicara imam, itu setiap kita itu ada mempunyai imam masing-masing. Bukan imam samudra, ya. Ini ada imam itu ada tokoh agama, ya, ulama. Kalau di gereja mungkin kita bicara tentang pendeta, tapi kalau di luar kita bisa bicara tentang ustadz dan yang lainnya, atau pemimpin agama yang biksu dan sebagainya. Kita lihat realitas yang ada, bagaimana kita tindakan-tindakan yang dilakukan. Tidak sedikit para imam-imam itu juga melakukan banyak hal. Di sana dikatakan adalah memperkosa hukum Taurat. Ada ketentuan-ketentuan Allah yang sudah ditentukan, tetapi dia melakukan pemaksaan. Contoh ketika jemaat sudah mulai atau warganya sudah mulai melakukan dosa, oh enggak apa-apa, itu kan manusiawi, biasa, kita melakukan dosa itu biasa, karena kita hidup tidak pernah lepas dari dosa. Itu adalah contoh-contoh imam-imam yang menyatakan dan memperkosa hukum Tuhan. Ketika kita berbicara, kita berkata itu salah, katakan salah. Kalau itu benar, itu katakan itu benar. Karena itu hanya hal seperti itulah yang bisa dilakukan oleh para imam-imam. Dia harus berpegang kepada hukum Taurat.
Dia harus berpegang pada hukum-hukum Allah. Karena banyak saat ini, karena ini donatur kami yang paling besar, ketika dia melakukan kesalahan, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Bu, ini kan hanya satu, Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha penyayang, pasti diampuni. Betul, Tuhan mengampuni, tetapi kita tidak mentolerir terhadap suatu perbuatan dosa. Kalau beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar salah satu tokoh besar, tokoh gereja yang juga sudah mengalami pertobatan dari perbuatan-perbuatannya ketika pada masa jaya kemudian masa kejatuhannya, dan itu kemudian dia bertobat. Saya tidak usah sebut namanya. Ketika dia bertobat kemudian menyatakan, saya dulu mentolerir diri saya mentolerir jemaat saya, bahwa ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan sebuah dosa, enggak apa-apa, Tuhan itu maha pengampun, enggak apa-apa melakukan ini karena kita masih hidup di dunia, kita masih hidup dalam lingkaran dosa. Dan akhirnya saat ini dia sudah bertobat. Tidak. Ketika Allah mengatakan bahwa itu berdosa, itu dosa. Ketika kata Allah mengatakan itu kudus, itu harus kudus. Jangan sesuatu yang kudus itu kita jadikan haram. Jadi suatu yang kudus itu menjadi suatu yang tidak kudus. Ataupun mengatakan yang haram itu menjadi satu yang tahir. Jangan dibolak-balik. Jadi kalau boleh, boleh, kalau tidak, tidak. Ini adalah contoh imam yang mulai ada saat ini. Ini pilar kedua. Kemudian pilar yang ketiga di sana adalah pemuka-pemukanya. Ya. Apa bedanya pemimpin dan pemuka? Kalau pemimpin ini biasanya mengikuti, memiliki orang yang mempercayainya, artinya ada pengikutnya. Kalau pemuka-pemuka ini biasanya tidak ada satu pengikut fanatisnya. Saya tidak menyindir di sana, tidak menggambarkan di sini ya, tapi saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh, bahwa memang ketika di sini dikatakan tentang pemuka-pemuka, ya, pemuka-pemuka itu menjadi satu bagian yang penting. Ya. Pemuka-pemukanya di tengah-tengah adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya, jadi nggak jauh beda dengan pemimpin. Kalau pemimpin digambarkan sebagai satu singa, maka pemuka-pemukanya digambarkan sebagai satu serigala, ya. Dalam kehausan akan darah yang membinasakan orang-orang, sama. Pemuka pemimpin juga sama dalam hal ini yang dikritisi Allah, dia juga melakukan pembinasaan terhadap manusia dan untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Bapak Ibu mungkin tahu beberapa waktu yang lalu juga ada pemuka-pemuka, baik itu pemuka agama maupun juga pemuka masyarakat yang mencari keuntungan dari apa yang disampaikan, ya. Mungkin saya juga tidak menyampaikan secara vulgar, mungkin misalnya kita ada ini ya, ada objek semacam, kalau ini apa ya, arisan ya gitu, atau investasi ya. Kan kita lihat itu, kita tawarkan investasi ya, seperti itu. Kemudian siapa keuntungannya? Keuntungannya adalah untuk yang pemuka itu. Enggak, ini harus Bapak Ibu harus memberikan ini bantuan, kemudian mulai memanipulasi, ini ada satu yayasan, ini akan kita salurkan kepada korban bencana dan sebagainya. Dan itu dilakukan oleh bukan pemimpin ya, bukan pemimpin, tapi dilakukan oleh pemuka-pemuka. Itu juga bisa terjadi. Dia mencari keuntungan dan pilar-pilar ini menjadi satu bagian yang dikritisi oleh Tuhan. Jadi dari pemimpin, kemudian dari tokoh politik, kemudian ada di sana tokoh agamanya, kemudian juga ada yang terkait dengan tokoh masyarakatnya. Ternyata dikritisi oleh Allah bahwa itu membawa dosa bagi Yerusalem. Karena dia melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Mungkin di sini kalau saya gambarkan pemimpin itu bisa saja kalau di dalam sebuah gereja itu mungkin majelis ya, majelis itu sebagai pemimpin, kemudian untuk imam itu bisa saya gambarkan sebagai untuk pendeta, kemudian untuk pemuka ini adalah para pengurus. Waduh kena semua nih. Para pengurus ya. Itu baru 3.
Kemudian yang keempat yang dikatakan di sini adalah para nabi. Waduh, luar biasa. Sudah pemimpinnya kena koreksi dari Tuhan, kemudian imamnya juga kena, kemudian yang ketiga adalah pemukanya, keempat adalah nabinya. Apa bedanya imam dan nabi? Kita perlu perhatikan di dalam bangsa Israel, imam itu hanya dipegang oleh suku Lewi, tetapi nabi bisa oleh suku manapun. Artinya di sana nabi itu adalah pembawa pesan Tuhan, sedangkan imam adalah pemimpin di dalam peribadahan. Kalau kita bicara nabi, di sini dikatakan dan nabi-nabinya mengulas mereka dengan kapur dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Ya, kita mesti berhati-hati ketika kita mendengarkan orang ketika suara Tuhan. Ini Tuhan berkata kepada saya. Kita harus mulai berhati-hati. Apakah ini betul suara Tuhan ataukah memang ini suara kita yang kita tuhankan? Suara kita, kemauan kita yang kemudian kita anggap sebagai suara Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di sini dikritisi adalah bahwa adalah mengoles dengan kapur. Ya, mengoles dengan kapur adalah sebuah tradisi di dalam di sana untuk menyatakan berbagai hal, tapi di sini diikuti dengan melakukan penipuan terhadap penglihatan. Pada satu ketika saya masih muda, walaupun saat ini saya juga masih muda, tapi waktu masih lebih muda lagi, saya bergabung dalam satu gereja. Dan setiap kita masuk di dalam selesai firman, kita masuk satu doa itu yang luar biasa, cukup panjang, masing-masing orang itu bahkan ditantang, selesai berdoa itu ditantang, apa yang Tuhan titipkan kepada setiap jemaat, luar biasa. Hampir semua jemaat maju satu berfirman berbicara ini, dan itu setiap minggu berbicara begini. Oh Tuhan berkata kepada saya bahwa nanti kita akan berkembang dan sebagainya. Kemudian yang satu yang tidak pernah maju adalah saya. Saya bingung ya. Ini benar enggak ya? Saya melihat pada saat itu memang saya pernah satu seolah-olah saya dibawa ke dalam satu penglihatan. Cuma saya harus uji. Saya takut. Tapi gampang sekali. Para jemaat itu langsung maju gitu. Oh saya melihat banyak katak di rumah si A, banyak belalang di rumah si B dan sebagainya. Kalau kita tafsirkan itu sebagai satu kisah-kisah di dalam Alkitab, katak menggambarkan siapa ketika kutukan di Mesir, kemudian belalang seperti apa, kita akan lihat seperti itu. Dan itu adalah suatu hal yang mungkin diyakini oleh banyak orang. Bahkan dia sampai melihat, oh Pak Pendeta, saya melihat Pak Pendeta berada di atas awan begini. Wah luar biasa ini, berada di atas awan. Saya kalau ke atas awan mesti bayar ongkos saya. Ya kan? Saya pasti bayar ongkos di atas awan tuh, naik pesawat. Gak bisa saya langsung di atas awan gitu kan. Kalau saya bisa langsung di atas awan nanti orang pada kabur. Dikira saya tinggal roh. Nah ini adalah bicara apa nabi-nabi ini? Bawa pesan. Saya yakin di antara kita jemaat semua ini adalah nabi-nabi Allah. Hanya masalahnya teruji dan tidak. Ada yang tidak pernah berdoa? Gak ada yang ngaku. Ya kan? Ada yang selalu berdoa? Tidak berani karena nanti saya rohani kan gitu. Tapi saya yakin ibu bapak yang ada di sini adalah para pendoa. Tuhan menitipkan pesan itu kepada Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara tentang nabi-nabi ini sebenarnya kita bicara kepada setiap kita. Kita adalah pembawa pesan Tuhan. Ya, kita pembawa pesan Tuhan. Jangan sampai pembawa pesan itu melakukan manipulasi. Di sini dikatakan dengan penglihatan menipu.
Jadi seolah-olah melihat si A, si B, si C dan sebagainya. Dulu ketika saya ingin melayani dalam satu gereja, saya harus melakukan satu baptis selam. Karena tanpa baptis selam saya tidak bisa mengambil bagian dalam pelayanan suatu gereja. Saya ambil. Kemudian ketika saya keluar, apa pertanyaannya? Bapak melihat apa? Melihat apa? Orang kita di dalam air, mau lihat apa gitu? Oh, cerita kalau si A dia melihat seolah-olah dia berada begitu keluar dari air, melihat segala sesuatu itu seperti merah, seperti darah. Oh iya merah, orang habis dicelup air, kemudian bangun, itu melihat sinar, apa yang kita lihat? Pasti warna merah. Nah, gitu. Terus ada melihat, oh seolah melihat awan, iya karena dia menengadah ke atas, ya, bisa melihat awan, kan begitu. Selalu ditekankan apa yang dilihat, apa yang dilihat, apa yang dilihat. Karena demi gengsi akhirnya dia mengungkapkan sesuatu yang Tuhan tidak firmankan. Ini yang dikritisi, ya, dikritisi. Kalau kita melihat di dalam kitab Raja-Raja, kemudian Tawarit, kita akan melihat bagaimana kehidupan dari bangsa Israel itu dalam kehidupan sosialnya. Itu adalah pilar yang keempat. Nah, ini pilar kelima yang menarik. Pilar kelima itu adalah penduduk. Ya. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Ternyata penindasan, pembuatan sengsara itu tidak hanya bisa dilakukan oleh para pemimpin, oleh para tokoh agama, oleh tokoh masyarakat, oleh para peramal, penglihat, tidak. Tetapi juga bisa dilakukan oleh penduduk. Kalau begini sudah lengkap. Artinya dari level atas sampai level yang terbawah punya andil di dalam dosa Yerusalem. Jadi kalau kita bicara tentang kepedulian kepada yang lemah dan miskin, kita tidak bicara tentang urusan itu urusan pemimpin, itu urusan pemuka, itu urusan pendeta, itu urusan majelis, tidak. Tetapi kita bicara semua itu adalah urusan kita semua. Jadi kepedulian pada yang miskin dan lemah yang digariskan oleh sinode ini adalah berbicara tentang kontribusi kita di dalam mengatasi, di dalam mengangkat kelemahan dan juga kemiskinan. Bapak Ibu jangan salah, ketika Bapak Ibu miskin secara jasmani, mungkin Bapak Ibu adalah kaya secara rohani. Jangan dibilang bahwa orang yang kaya, yang harta banyak, itu selalu kaya juga. Tidak. Bahkan bisa saja orang yang kaya jasmani itu memiliki kemiskinan secara rohani. Disinilah peran kita masing-masing pada posisinya. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini semuanya adalah memiliki kekayaan-kekayaan yang Tuhan titipkan kepada diri kita. Saya selalu cerita, selalu mengingat satu ketika di ulang tahun gereja keberapa yang pada waktu itu kita mengajak, masih ada Pak Gembala Sidangnya, Pak Pendeta Tony, ketika itu mengundang salah satu pendeta dari Kalimantan, Pak Force waktu itu ke sini, dia menceritakan ya bagaimana ketika dia mulai melayani di pedalaman. Ketika hanya ada rumah, ada tempat tinggal saja, dia begitu berangkat pelayanan itu sudah mudah. Begitu tidak peduli apakah rumah dikunci atau tidak, dia langsung berangkat, tidak terpikir rumahnya seperti apa. Tetapi ketika dia sudah mulai mempunyai televisi, dalam masa dulu mungkin ada Kirara Baso ya. Kalau saya bicara Kirara Baso ini sudah ketahuan ini apa namanya usianya berapa ya tadi ya. Kali yang muda-muda saat ini apaan itu Kirara Baso Basaroh kali ya. Itu seperti dia mulai punya nih Kirara Baso pada itu waktu ngetren.
Begitu dia mau berangkat pelayanan ke pedalaman, dia mulai mikir, tadi pintu sudah dikunci tidak ya? Oh, tadi TV-nya sudah mati belum ya? Itu gangguan-gangguannya. Jadi, saya mau katakan apa? Ketika kita mulai memiliki kekayaan-kekayaan, itu seringkali kita sudah mulai terkikis, terintimidasi dengan banyak hal. Karena kemiskinan itu bisa jadi 3 aspek. Pertama tadi saya sebutkan 2 aspek. Pertama adalah kemiskinan jasmani, kemiskinan rohani, dan yang ketiga adalah kemiskinan di dalam psikis. Psikis ini antara jasmani dan rohani, ya, psikis itu bisa terjadi. Gereja pada saat ini juga mengalami proses pemiskinan. Tolong perhatikan nih, gereja mengalami proses pemiskinan. Ketika orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada Kristus itu sudah mulai sulit beribadah, sebenarnya disitulah proses pemiskinan rohani umat-umat Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang kemiskinan, itu tidak hanya bicara tentang berapa rupiah, berapa dolar, berapa euro, tidak. Tetapi mulai dari situ. Bapak Ibu sudah mulai nggak boleh ke gereja, itu sudah proses pemiskinan, menjadikan anak miskin secara rohani. Karena itu apa? Sekarang dunia kita adalah dunia yang terkoneksi dengan nirkabel, tanpa kabel. Kita bisa berkomunikasi, karena itu saling menguatkan. Saya bersyukur jika dalam 1 tahun ini jalan tahun kedua ya. Tahun kedua di jemaat ini masih pada pagi ada sapan pagi ya. Ada sapan pagi dari majelis dan para pendeta. Itu satu hal yang luar biasa. Karena itulah yang mampu mengingatkan kami kepada bapak-bapak, ibu dan komunitas itu supaya semakin hari supaya diperkaya. Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan tadi ya, bagaimana kita peduli, itu kita bicara tentang semua. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini semua harus peduli, daripada nanti Tuhan mengatakan bahwa penduduk negeri ini melakukan pemerasan dan perampasan. Kalau Tuhan sudah katakan begitu, maka kita tidak akan berkembang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita melihat dari bacaan ini pada ayat-ayat sebelumnya, kita akan menemukan di sana bahwa bagaimana pada ayat yang ke-24 saja katakan, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman. Saya tersentuh sekali dengan lagu yang tadi, pribadi yang mengenal hatimu tadi, adalah hatiku tak tahan menunggu bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Itu adalah kerinduan kita. Itu adalah kerinduan kita bahwa kita menantikan datangnya hujan. Curahan berkat itu pasti kita rindukan. Kalau di sini dikatakan di ayat 24 tadi, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau, dia berbicara tentang orang Israel, adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman. Kenapa? Karena 5 pilar tadi. Ya, karena pemimpinnya mementingkan diri sendiri, lebih menindas orang lain, kemudian para imamnya mengambil keuntungan, para nabinya juga melakukan demikian, pemukanya juga melakukan penindasan, bahkan penduduk negeri itu juga melakukan pemerasan. Kita melihat hari ini bahwa memang banyak orang-orang kalau tidak melakukan satu tindakan yang kekerasan ya, itu dianggap bukan jagoan. Ada yang begitu. Kemarin di sekolah minggu tentang kasih saya ilustrasikan di sana ada satu anak-anak ya yang ada di Purwokerto yang bagaimana dia diceritakan dia tidak ingin teman-temannya bertengkar. Sekolah minggu kemarin kebetulan saya mengajar sekolah minggu itu tentang sang pendamai ya, sang pendamai itu bagaimana kita menjadi pembawa damai ya. Artinya ini ada pesan juga buat kita.
Di sana dia tidak suka dengan satu kekerasan, tidak ada suka dengan satu penindasan. Justru anak yang membela orang-orang tertindas inilah yang kemudian dibully. Kemudian dikatakan sama, itu kebetulan orang Katolik, dia katakan sama romonya, nah kenapa kamu tidak mau berani melawan? Kamu takut? Tidak, saya tidak takut. Kalau itu kenapa kamu nggak ngelawan? Saya nggak suka. Saya tidak suka menimbulkan pertengkaran. Itu anak-anak itu dikatakan. Itu menjadi satu kesaksian di satu gereja Katolik di Purwokerto. Luar biasa. Dan bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan para sahabat persekutuan? Apakah kita juga melakukan itu? Ingat, sekarang kita bagian yang terakhir dari apa yang ada di firman Tuhan, yaitu ayat yang ke-30. Dikatakan oleh Tuhan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Kita bisa bayangkan, Tuhan hanya mencari seorang supaya tidak dimusnahkan, ya. Bangsa itu supaya tidak dimusnahkan. Hanya mencari satu di tempat itu, di Yerusalem. Tidak ditemukan. Betapa tragisnya. Tetapi memang kita ingat bahwa ini tidak tragis peristiwa di Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora Tuhan hancurkan langsung dengan hujan api. Ya kan? Tetapi di sini Tuhan masih mencari, ada satu enggak yang peduli mendirikan tembok, ya, yang peduli dengan hukum Tuhan. Masih ada enggak sih yang peduli? Tapi ternyata Tuhan tidak menemukan. Luar biasa, Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Saya percaya bahwa jemaat di sini adalah jemaat-jemaat yang dititipkan oleh Tuhan dengan kekayaan-kekayaan yang luar biasa. Jangan berkata bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya miskin, tidak ada. Saya percaya mungkin Anda tidak mempunyai itu, tapi Anda bukan orang miskin. Anda punya Bapa yang kaya. Ya, hanya tinggal bagaimana kita peduli pada yang miskin dan lemah. Yang Tuhan katakan itu selalu ada padamu, ada di sekitar kita. Pertama yang Tuhan pesankan pada pagi siang hari ini, bahwa Allah peduli kepada orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang miskin dan lemah. Allah peduli kepada mereka. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini merasa, oh saya sebagai orang yang terlemah di dunia, aduh betapa sakitnya Tuhan. Tuhan peduli kepada Bapak Ibu. Karena itu kita harus katakan bahwa Allah ada di pihak kita. Allah ada di pihak kita. Dan kita harus ambil bagian dari isu masalah kemiskinan dan juga masalah kelemahan ini. Saya tidak ingin bahwa nanti pada saat isu tahun politik isu itu diangkat kemudian meresahkan kita. Kita sudah tahu sebelum tahun politik, kita sudah tahu bahwa kemiskinan itu selalu ada. Kita tidak bisa menghilangkan begitu saja. Itu bisa kita lakukan dengan kita bersama-sama, ya. Dan kemudian kita harus tahu bagaimana cara memberikan solusi terhadap yang miskin, ya, ataupun yang lemah. Kita berikan mereka kail. Jangan kita berikan ikan. Kita berikan kail. Kita harus memberikan solusi bagaimana cara dia untuk bangkit. Bukan hanya kita support dengan sesuatu yang kemudian membuat orang sudah menerima, akhirnya lemah. Ya, karena kemiskinan dan kelemahan itu satu paket. Itu paket hemat. Kemiskinan dan kelemahan itu pada dasarnya adalah akan menjadi ladang untuk menaburkan kebaikan. Apakah Bapak Ibu menjadi
siap menjadi penabur? Apakah Bapak Ibu siap akan menjadi penuai? Apakah Bapak Ibu siap dipakai Tuhan untuk melakukan segala kebaikan? Semua kita kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari sungguh kami tetap rindukan di dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami melakukan dan membiarkan tindakan kami melampaui hukum Tuhan, tetapi biarlah Tuhan sendiri menuntun kami, mengingatkan kami untuk senantiasa mengambil bagian, sehingga kami mampu memiliki kepedulian kepada yang lemah dan miskin Tuhan. Jangan biarkan kami menindas, kami menjadi orang-orang sebagaimana yang telah Tuhan hukum, dan Tuhan biarkan bangsa itu mengalami satu permasalahan dan pemusnahan Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi bagian dari mereka Tuhan. Tetapi biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Jika kami menjadi seorang pemimpin, biarlah kami pemimpin yang selalu mengikuti rencana Tuhan, bukan menerkam manusia Tuhan, bukan meniadakan orang Tuhan, tetapi kami mampu memberikan kehidupan bagi orang lain. Jika kami menjadi imam Tuhan, biarlah kami menjadi imam-imam-Mu yang benar Tuhan. Biar kami juga menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu setia kepadamu Tuhan dalam memberitakan kebenaran. Kami tidak memuntirkan firman-firman-Mu Tuhan, tidak memanipulasi firman-firman Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan sendiri yang akan menjadi pandu dan pedoman dalam kehidupan kami. Jika kami juga para pemuka-pemuka Tuhan, biarlah kami juga akan tetap melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi penindas pemeras Tuhan. Demikian juga ketika kami menjadi nabi maupun menjadi masyarakat, kami tetap berpegang kepadamu Tuhan. Pakai kami sehingga kami sungguh menjadi pribadi-pribadi yang peduli akan orang miskin dan lemah yang ada pada kami. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, dan kami menyerahkan pemerintahan ini ke dalam tangan Tuhan, baik itu untuk pimpinan tertinggi Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Kabinet Indonesia Maju, bahkan juga aparatur-aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer. Mari kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, terlebih lagi jauhkan mereka dari paham-paham radikalisme dan terorisme Tuhan. Mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membangun bangsa ini. Mari Tuhan jamah para pemimpin bangsa kami, dari sekali lagi dari yang tertinggi sampai dengan di tingkat RT RW Tuhan. Biarlah mereka melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Allah pakai mereka untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa kami yang di surga, kami juga rindu bahwa tangan Tuhan terulur kepada masyarakat yang saat ini mengalami gangguan-gangguan bencana alam Tuhan, mari gempa yang ada di Ketapang dan sebagainya Tuhan. Mari Tuhan Kau pimpin, Kau hiburkan mereka, jauhkan mereka dari rasa ketakutan Tuhan. Jika pada saat ini juga ada warga dari bangsa ini Tuhan yang mengalami musibah-musibah Tuhan karena bencana alam, mari Tuhan Engkau berikan kekuatan kepada mereka, Engkau beri topangan kepada mereka, sehingga mereka tetap terhiburkan oleh hadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga bersyukur ketika kami sudah mengalami pemulihan dari berbagai kondisi pandemi Tuhan, dan pada saat ini kami sudah mulai menapakkan di berbagai sektor ekonomi juga sosial kami Tuhan. Mari Engkau Tuhan, Engkau pimpin kami untuk tetap memuliakan nama-Mu, karena masa ini berakhir bukan karena kemampuan kami, tapi semua itu karena kehendak Tuhan, dan Tuhan turut bekerja di antara kami. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami juga membawa untuk jemaat Tuhan yang sakit dan dalam masa pemulihan. Untuk Bapak Dani Nainggolan, Ibu Rusani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatuan Nathan Hutauruk,
Ibu Pendeta Aren Angkau dan Bapak Pendeta Hans Tuanakota Tuhan. Dalam posisi yang memasuki masa pemulihan ini Tuhan, mari Engkau pulihkan secara sempurna menurut kehendak Tuhan. Dan mereka-mereka yang mengalami masa-masa sakit yang lalu Tuhan, biarlah mereka melihat kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, dan saat ini mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Betapa cintanya Tuhan kepada mereka pribadi lepas pribadi boleh mereka rasakan Tuhan. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan juga merasakan kasih setia Tuhan dan cinta Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami secara khusus juga berdoa untuk gereja dan pelayanan Tuhan, untuk proses-proses penginjilan kami lakukan, yang di gereja lakukan, dan juga masyarakat lakukan Tuhan. Mari Tuhan Engkau pimpin, Engkau berikan kekuatan teristimewa untuk penginjilan yang ada di Jambi Tuhan, dan juga kedalaman-pedalaman yang lain Tuhan. Mari Tuhan yang di Kalimantan Utara Tuhan, mari Tuhan Engkau pimpin mereka, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, kepada para penginjil-penginjil, kepada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apapun kebutuhan mereka, dana dan juga untuk kebutuhan topangan materi yang lain Tuhan, Tuhan sediakan. Biarlah kami ambil bagian di dalam pelayanan mereka Tuhan. Gerakkan hati kami untuk selalu mendukung mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami juga berdoa untuk Sinode GKUI yang pada saat ini di masa peralihan ini Tuhan, untuk Ketua Umum Bapak Pendeta John Sibiransum dan juga Sekretaris Umum Bapak Pendeta Yusuf Prasutisna Tuhan. Demikian juga untuk seluruh majelis pekerja sinode, departemen dan semuanya Tuhan, unsur-unsur yang ada di dalamnya termasuk badan-badan dan lembaga Tuhan. Mari Tuhan Engkau topang mereka, Engkau berikan kekuatan baru kepada mereka untuk memberikan tongkat estafet dengan generasi-generasi yang akan datang dengan lebih baik Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami juga berdoa untuk calon ketua umum sinode yang akan kami pilih pada bulan Agustus ini Tuhan. Beri hikmat marifat dari surga sehingga kami boleh memilih, kami boleh menentukan pilihan dengan tepat Tuhan. Kami rindu pemimpin yang akan memimpin kami itu memiliki kasih Tuhan, memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, bahkan teristimewa Tuhan berkenan kepada mereka Tuhan. Karena itu Tuhan kami serahkan semua calon ketua umum, Bapak Pendeta Yusuf Prasutisna, Bapak Pendeta Ronald Manalu, Bapak Pendeta Gindo Panjaitan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di masa penyampaian visi misi ini Tuhan, beri mereka kemampuan, kekuatan untuk menyampaikan dengan kebenarannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk kesehatan para pelayan Tuhan di GKUI Persekutuan, mulai dari Gembala Sidang, Ibu Pendeta Riana, para majelis, komisi, bahkan kami semua Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di sini memiliki kesehatan untuk meninggikan nama Tuhan. Jauhkan kami dari mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari meninggikan diri kami sendiri Tuhan. Dan kami rindu bahwa nama Tuhan diagungkan, ditinggikan di tempat ini. Dan secara khusus Tuhan, dalam beberapa waktu ke depan kami akan melakukan pemilihan untuk majelis pekerja jemaat. Mari Tuhan, Engkau sediakan bagi kami ruang untuk memilih majelis pekerja jemaat kami Tuhan. Bahkan mulai tanggal 9 kami akan merencanakan untuk memasuki masa pembinaan bakal calon majelis Tuhan. Mari Tuhan Engkau bimbing, Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk memasuki masa pembinaan itu. Kiranya tangan Tuhan sendiri menolong kami senantiasa. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga secara khusus berdoa untuk jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulannya, baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan.
Karena tanpa campur tangan Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami percaya bahwa tangan Tuhan itu sungguh ajaib di dalam hidup kami. Karena itu kami hanya bergantung kepada Tuhan. Kami bergantung dalam pergumulan kami, kiranya Tuhan menolong jemaat kami sekalian. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk keluarga besar dari Bapak Aji Bernard. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan atas dipanggilnya Ibu Irena Bernard ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur masa sakit beliau almarhumah telah berakhir karena dia memasuki masa yang baru karena rumah telah Tuhan sediakan. Kami percaya bahwa Allah membukakan jalan yang luas, Allah menyediakan rumah yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami serahkan keluarga besar Bapak Aji Bernard itu dengan segala penghiburannya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk para lansia yang memasuki usia emas, untuk tetap sehat dan tetap semangat di dalam naungan Tuhan. Biarkan mereka yang Bapak Ibu yang memasuki masa lansia usia emas itu juga memiliki kerinduan tetap melayani Tuhan, bahkan menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Bapak kami yang di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Ibu Hermi Yunita Samahati, Ibu Yurni Wati, dan David Matthew Hetaria, anak David Matthew Hetaria yang berulang tahun dari tanggal 27 Juni, 28 Juni maupun 29 Juni itu Tuhan kami serahkan, kami bersyukur atas pertambahan usia mereka Tuhan. Karena Tuhan tetap melihat mereka, Tuhan memandang mereka dengan penuh cinta kasih. Kami percaya bahwa Allah merahmati dengan usia panjang, dengan kecerdasan yang luar biasa kepada mereka pribadi lepas pribadi, yaitu kecerdasan rohani, kecerdasan spiritual. Bagaimana Allah semakin dekat dan semakin dikenal dengan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, biarlah anak-anak-Mu, biarlah jemaat Tuhan yang berulang tahun ini juga memenuhi panggilan Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu agar tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di masa libur mereka, bahkan nanti ketika mereka memasuki masa pendidikan mereka. Kami percaya bahwa anak-anak sekolah minggu ini memiliki ketaatan yang luar biasa sehingga dia tetap merindukan hadirat-Mu dan mereka memiliki ketaatan kepada orang tua mereka. Dan secara khusus Tuhan kami berdoa untuk lingkungan di sekitar kami di mana gereja Tuhan ditempatkan, yaitu untuk di RT 01 RW 06B Tuhan, biarlah keamanan, kesejahteraan terjadi di tempat ini. Bahkan juga ketika kami tinggal dimanapun, damai sejahtera Allah tetap melingkupi kami. Nah Tuhan, doa sembahyang kami yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan dengan ketiadaan sempurnaan kami, tetapi kami rindu bahwa kami menyempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga bersalah kepada kami. Jangan kita mencoba, dan kalau punya kuasa kerajaan dan muliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk pada persembahan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-9. Seperti biasa saya mengundang Bapak Ibu dimulai dari sebelah kiri,
untuk maju ke depan dan seterusnya. Marilah kita menaikkan pujian persembahan kita, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Jemaat sekalian, marilah saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan serahkan persembahan ini di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena mendapat kesempatan untuk membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah dan jadikanlah semua ini sebagai saluran berkat dalam pelayanan gerejamu demi kebesaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya akan membacakannya tambahan warta jemaat. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Penatua Ula Triwibowo yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami. Kedua, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Irene Bernard Tamawiwi di New Jersey, USA pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pada pukul 13.56 waktu New Jersey. Hari Kamis 30 Juni 2022 pukul 00.56 WIB
Gembala sidang majelis serta jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Selanjutnya, ibadah PW akan diadakan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 jam 10 pagi di gereja di sini. Pada ibu-ibu mohon perhatiannya. Selanjutnya sektor PA sektor Jaka Setia dan sektor khusus hari Selasa 12 Juli 2022 pukul 20. PA sektor Jaka Permai dan sektor Duta Keranji pada hari Selasa 19 Juli 2022 pukul 19.30. Demikian tambahan warta jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah Bapak Ibu, saya mengajak bangkit berdiri. Kita akan masuk pada pengutusan. Untuk itu kita akan bernyanyi Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, biarlah kita membangun kepedulian pada yang miskin dan lemah di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan dan karya kita, pribadi lepas pribadi, hari lepas hari. Mari kita akhiri ibadah ini. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, saat teduh. Bapak Ibu, seperti biasa sebelum mengakhiri ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yang terkait dengan pemilihan ketua sinode. Di dalam tahapan pemilihan ketua sinode itu ada tahapan yang terkait dengan penyampaian visi misi, ya, visi misi dari calon, dan rencananya tanggal 10 minggu depan itu ada salah satu calon yang bersedia akan menyampaikan visi misi secara onsite. Artinya beliau akan ada di antara Bapak Ibu, silakan nanti bisa mendengarkan secara langsung. Selain itu juga ada beberapa yang disediakan di dalam YouTube, karena memang itu ada di aturan persidangan, penyampaian visi misi itu juga disampaikan melalui YouTube. Bagaimana profilnya calon ketua sinode yang akan Bapak Ibu pilih ada di sana. Kemudian saya juga menyampaikan tetap semangat Bapak Ibu. Di masa berakhirnya pandemi ini, mari kita penuhi gereja ini dengan hadirat Tuhan, dan saya mengundang kita semua untuk hadir di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat pagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita